Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian ngebahas sebuah tragedi besar yang bukan hanya mengerikan tapi juga mengguncang peradaban dunia. Sebuah kisah kelam dari masa lalu yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia. Kisah runtuhnya suku Aztec di tanah Meksiko. Aztec dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju di benua Amerika. Mereka membangun kota Tenochtitlan yang megah di atas danau, punya pengetahuan astronomi hingga tradisi ritual yang misterius. Tapi semua kejayaan itu berakhir tragis setelah kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés. Pertemuan dua dunia ini tidak menghasilkan persahabatan, melainkan peperangan, pengkhianatan, dan wabah penyakit yang memusnahkan jutaan jiwa. Kisah ini tuh penting banget buat kita bahas karena bukan hanya soal perang atau perebutan kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana keserakahan bisa menghancurkan sebuah peradaban yang sudah berdiri berabad-abad lamanya. Jadi sebelum kita mulai, pasti nih kalian udah siapin posisi ternyaman kalian, ambil makanan, minuman, serta cemilan, dan paling penting siapin nih mental kalian. Karena cerita ini akan membawa kita menyelami salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah umat manusia. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas. Kalau kita bicara tentang sejarah dunia paling kelam dan mengerikan, salah satu nama yang pasti muncul adalah suku Aztec. Mereka adalah salah satu suku paling kuat dan ditakuti di wilayah Meksiko pada masa lampau. Tapi yang bikin mereka benar-benar berbeda dari suku yang lainnya adalah satu hal yang sulit dipercaya. Mereka melakukan ritual pengorbanan manusia dalam jumlah yang sangat besar demi menyenangkan para dewa. Sampai hari ini belum ada catatan pasti kapan suku Aztec pertama kali muncul. Tapi para sejarawan memperkirakan bahwa mereka adalah suku nomaden yang berasal dari wilayah utara Meksiko, sebuah tempat yang mereka sebut sebagai Aztlan. Setiap mereka mulai menetap, mereka menemukan sebuah danau luas bernama Texcoco. Di sanalah mereka melihat seekor elang yang sedang mencengkram ular sambil bertengger di atas kaktus. Sebuah pertanda menurut kepercayaan mereka bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk membangun sebuah kota. Akhirnya mereka membangun ibu kota di sana dan memberinya dengan nama Tenochtitlan. Kota itu berdiri di atas pulau buatan yang mereka bangun sendiri dengan cara mengeringkannya sebagian danau. Bayangin nih guys, betapa canggihnya pikiran mereka saat itu. Kota ini sekarang dikenal sebagai Mexico City, ibu kota dari Meksiko modern. Suku Aztec ini sangat terorganisir. Mereka mempunyai sistem sosial yang jelas, pendidikan yang dibagi berdasarkan kelas dan jenis kelamin, serta kemampuan bertani dan berdagang yang luar biasa. Mereka mengolah tanah untuk menanam jagung, labu, tomat, hingga alpukat. Mereka juga dikenal sebagai penemu coklat yang saat itu dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Di pasar-pasar, transaksi dilakukan dengan biji kakao atau kain kapas sebagai alat tukar. Tapi semua kemajuan itu ditutup oleh salah satu sisi gelap yang sulit terabaikan. Agama mereka sangat kuat dan para dewa yang mereka sembah dianggap butuh asupan darah manusia agar tidak murka. Mereka percaya bahwa dunia akan kiamat jika para dewa tidak diberikan persembahan. Dari kepercayaan itulah ritual pengorbanan manusia lahir. Mereka membangun piramida besar yang disebut Templo Mayor. Di puncak piramida itulah korban-korban manusia dipersembahkan. Para korban bisa berasal dari musuh yang ditangkap, budak, hingga anak-anak. Mereka dianggap sebagai persembahan yang akan membawa keberkahan, hujan, dan bahkan memperpanjang umur dunia. Cara pengorbanannya juga tidak kalah mengerikan. Ada yang dilempar dari puncak piramida, ada juga yang jantungnya diambil selagi masih hidup, bahkan ada yang kulitnya dikuliti untuk ritual tertentu. Bahkan
Yang lebih mengejutkannya lagi nih guys, dalam beberapa upacara daging korbannya dimakan bersama oleh para penangkap dan keluarganya. Bagi bangsa Aztec, ini bukan kejahatan melainkan tradisi suci. Saat kota Tenochtitlan semakin berkembang, suku Aztec tidak hanya unggul dalam membangun peradaban, tapi juga dalam memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mereka membentuk aliansi dengan dua kota besar lainnya, Texcoco dan Tlacopan. Gabungan kekuatan ini dikenal sebagai aliansi tiga suku. Dari situlah suku Aztec mulai memperluas pengaruhnya ke berbagai penjuru Meksiko Tengah. Setiap wilayah yang mereka taklukkan wajib membayar upeti dalam bentuk makanan, emas, kain, dan bahkan manusia untuk dijadikan korban. Kekuasaan Aztec ini bukan hanya soal perang dan politik. Agama tetap menjadi pusat dari segalanya. Mereka percaya bahwa hidup ini hanya bagian kecil dari siklus besar semesta. Dewa utama mereka bernama Huitzilopochtli, sang dewa matahari dan perang. Dalam kepercayaan mereka, dewa ini harus terus-menerus diberikan kekuatan agar matahari tetap terbit. Tanpa darah manusia, dewa itu akan melemah dan dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Itulah sebabnya mereka sangat aktif berperang. Tapi tujuannya bukan selalu untuk membunuh musuh di medan tempur. Justru mereka lebih senang menangkap musuh hidup-hidup. Semakin banyak musuh yang ditangkap, semakin besar kemungkinan untuk menyenangkan dewa-dewanya. Bahkan ada istilah khusus untuk jenis perang yang seperti ini, dinamakan perang bunga. Perang yang bertujuan untuk menangkap tawanan agar dijadikan persembahan. Bukan menghancurkan lawan, ritual pengorbanan manusia tidak dilakukan secara sembarangan. Ada jadwalnya. Dalam setahun ada beberapa upacara besar yang dilakukan di kuil utama. Salah satu yang paling terkenal itu adalah upacara Telaksi Pehualistri. Dalam upacara ini seorang korban dipakaikan pakaian seperti dewa lalu dijadikan sebagai simbol ilahi. Setelah beberapa hari dirawat dan dihormati, korban itu kemudian dikorbankan di depan umum. Jantungnya diambil dan tubuhnya dilempar dari puncak piramida dan kadang dimasak untuk disantap oleh para pemimpin suku. Yang mengejutkannya, sebagian besar masyarakat Aztec itu tidak menganggap ini kejam. Mereka justru melihatnya sebagai sesuatu yang mulia. Bagi sebagian orang, menjadi korban persembahan itu adalah sebuah kehormatan. Ada keyakinan bahwa jiwa yang dikorbankan akan langsung menuju surga khusus milik Dewa Matahari, tapi harus menjalani perjalanan panjang di alam baka. Anak-anak kecil pun tidak luput. Mereka dianggap persembahan murni. Dalam ritual kepada dewa hujan Tlaloc, anak-anak dijadikan korban agar hujan turun dan panen berhasil. Yang paling aneh, tangisan anak-anak ini dianggap sebagai bagian dari doa. Semakin keras mereka menangis, semakin besar kemungkinan hujan akan datang. Kehidupan spiritual dan kekuasaan politik Aztec berjalan berdampingan. Penguasa tertinggi disebut Tlatoani. Ia bukan hanya raja, tapi juga dianggap wakil para dewa di bumi. Keputusan politiknya tidak bisa dipisahkan dari nasihat para pendeta. Semua kebijakan besar, termasuk perang dan pembangunan, selalu dikaitkan dalam kehendak dewa. Pada masa puncaknya, kekuasaan Aztec meluas hingga mencakup jutaan orang. Tapi di balik megahnya kota dan kekuatan militernya, fondasi kerajaan ini berdiri di atas darah manusia. Dan dunia mulai memperhatikan ketika kabar tentang ritual-ritual ini tersebar. Masa depan mereka mulai dipertaruhkan ketika bangsa asing mulai mendekat. Kabar tentang kekayaan dan kekuatan suku Aztec akhirnya terdengar hingga ke telinga orang Eropa. Pada awal abad ke-16, bangsa Spanyol yang tengah melakukan penjelajahan dunia sampai di wilayah Meksiko. Di antara mereka ada seorang penjelajah bernama Hernán Cortés. Ia tiba bersama rombongan kecil prajurit tetapi membawa ambisi besar, mencari emas dan memperluas wilayah kekuasaan Spanyol. Saat mendarat di pantai timur Spanyol, Cortés tidak langsung menyerang Aztec. Ia mulai dengan membentuk aliansi dengan beberapa suku lokal yang sudah lama menderita akibat dominasi Aztec. Suku-suku itu melihat Aztec sebagai kesempatan untuk
untuk melawan balik. Mereka memberikan informasi penting, pasokan makanan, bahkan prajurit. Cortez memanfaatkan semua ini dengan cerdik. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan suku Aztec sendirian. Di sisi lain, Kaisar Aztec saat itu bernama Montezuma mendengar kabar tentang kedatangan bangsa asing berkulit putih yang datang dari laut. Ia mulai bingung dan khawatir. Dalam kepercayaan Aztec, ada ramalan tentang kembalinya Quetzalcoatl, dewa berwajah putih yang dipercaya akan datang dari timur. Karena itu, Montezuma tidak langsung menyerang Cortez. Sebaliknya, ia mengirim hadiah termasuk emas untuk menyambut mereka. Tapi tindakan ini justru memperkuat niat Cortez. Ia yakin kerajaan ini menyimpan harta yang sangat besar. Cortez dan pasukannya terus bergerak ke arah Tenochtitlan, ibu kota Aztec. Sepanjang perjalanan mereka tidak hanya mendapatkan bantuan dari suku lokal, tapi juga melihat sendiri kehebatan infrastruktur Aztec. Jalan-jalan yang rapi, saluran air yang teratur, dan pasar yang ramai menunjukkan peradaban yang maju. Namun, Cortez punya satu tujuan, menguasai kota dan mengambil alih kekuasaan. Saat tiba di Tenochtitlan, Cortez dan rombongannya justru disambut hangat oleh Montezuma. Kaisar itu mengira lebih baik berdamai daripada melawan. Tapi kesalahan ini tuh menjadi awal sebuah kehancuran. Cortez perlahan-lahan mulai mengambil alih kendali. Ia mulai menahan Montezuma di istana dan memaksa kaisar itu untuk mengikuti perintahnya. Situasi ini membuat warga kota menjadi marah. Ketegangan memuncak saat warga Spanyol mulai membantai penduduk yang sedang mengikuti upacara keagamaan. Rakyat Aztec akhirnya melawan. Kerusuhan besar menjadi pecah. Montezuma pun tewas dalam kekacauan itu, meskipun penyebab kematiannya masih diperdebatkan hingga saat ini. Cortez dan pasukannya sempat melarikan diri dari kota dalam keadaan kacau balau. Banyak tentaranya yang terbunuh saat ia mundur. Tapi mereka tidak menyerah, mereka kembali dengan lebih banyak pasukan dan bantuan dari suku-suku lokal yang ingin membalas dendam pada Aztec. Kali ini mereka datang bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan wabah penyakit yang mematikan. Cacar yang dibawa orang Eropa menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, ribuan orang Aztec meninggal. Kekacauan tuh makin parah. Rakyat mulai kehilangan semangat dan kekuatan militer pun melemah. Pada akhirnya Cortez berhasil merebut Tenochtitlan dan menghancurkan kekuasaan Aztec. Sebuah peradaban besar runtuh, bukan hanya karena senjata, tapi juga karena kelicikan, wabah, dan kesalahan strategi. Setelah Tenochtitlan berhasil direbut oleh pasukan Spanyol, kota itu hancur total. Bangunan megahnya dihancurkan, kuil-kuil dibakar, dan saluran airnya dirusak. Rakyat Aztec yang tersiksa dipaksa untuk tunduk. Kota-kota yang dulunya megah perlahan mulai berubah menjadi reruntuhan. Di atas puing-puing itulah bangsa Spanyol mulai membangun kota baru yang bernama Mexico City. Orang-orang Spanyol bukan hanya mengambil alih wilayah, tetapi juga menghancurkan budaya Aztec. Mereka melarang upacara-upacara adat, memaksa penduduk untuk masuk ke agama Katolik, dan membakar naskah-naskah kuno yang menyimpan ilmu pengetahuan Aztec. Bagi Spanyol, semua yang berbau kepercayaan lama dianggap sesat. Akibatnya, banyak pengetahuan dan sejarah Aztec hilang selamanya. Warga aslinya yang dulu menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri, kini hidup sebagai budak. Mereka dipaksa bekerja di ladang-ladang dan tambang milik penjajah. Banyak yang meninggal karena kerja paksa, kelaparan, atau penyakit. Kehidupan dulu yang teratur berubah menjadi penderitaan yang panjang. Di sisi lain, Spanyol mengirim banyak pendeta dan pejabat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Gereja-gereja dibangun, sekolah-sekolah didirikan, dan aturan baru diterapkan. Semua demi membentuk sistem koloni yang kuat dan stabil. Mereka juga membawa banyak barang dari Meksiko ke Eropa, termasuk emas, patung, dan barang-barang berharga lainnya. Namun, karena kerajaan Aztec sudah jatuh, semangat perlawanan rakyat pribumi tidak padam sepenuhnya. Di beberapa daerah, perlawanan kecil terjadi,
Tapi karena kurang senjata dan persatuan, akhirnya upaya itu gagal. Penjajahan terus berlangsung selama berabad-abad. Sementara itu, sejarah Aztec mulai diceritakan. Dari sudut pandang penjajah, mereka menggambarkan suku Aztec ini sebagai bangsa yang biadab yang suka melakukan pengorbanan manusia. Tujuannya jelas agar penaklukan mereka dilakukan sebagai tindakan penyelamatan. Padahal kenyataannya tuh jauh lebih kompleks. Aztec memang memiliki ritual berdarah, tapi mereka juga membangun peradaban yang teratur, memiliki sistem pertanian yang canggih, dan pengetahuan astronomi yang maju. Setelah ratusan tahun penjajahan, jejak bangsa Aztec masih bisa ditemukan di berbagai sudut Meksiko. Meskipun kota Tenochtitlan telah berganti menjadi Mexico City, sisa-sisa kejayaan masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Di bawah tanah kota modern itu, reruntuhan kuil dan jalan-jalan kuno masih tersimpan. Para arkeolog terus menggali dan menemukan fakta-fakta baru tentang peradaban Aztec yang dahulunya pernah berjaya. Salah satu yang pernah berjaya itu adalah Temblor Mayor, kuil utama yang menjadi pusat kegiatan keagamaan Aztec. Meskipun sempat dihancurkan oleh bangsa Spanyol, sebagian struktur kuil itu berhasil ditemukan dan sekarang menjadi bagian dari situs sejarah yang dilestarikan. Di tempat ini pengunjung bisa melihat bukti nyata tentang bagaimana masyarakat Aztec hidup dan menyembah dewa-dewa mereka. Bahasa Nahuatl yang dulunya digunakan oleh orang-orang suku Aztec masih bertahan hingga hari ini. Di beberapa daerah pedesaan, terutama di Meksiko Tengah, masih ada ribuan orang yang berbicara dalam bahasa itu. Meski bahasa Spanyol sudah menjadi bahasa utama, keberadaan Nahuatl menunjukkan bahwa warisan Aztec belum sepenuhnya lenyap. Bahkan beberapa kata dalam bahasa Spanyol Meksiko berasal dari Nahuatl, seperti coklat, natomate, dan aguate. Kebudayaan Aztec juga tetap hidup lewat tradisi masyarakat. Beberapa tarian, musik, dan pola tenun yang digunakan oleh masyarakat adat masih mengikuti gaya lama. Bahkan dalam beberapa festival keagamaan, elemen-elemen budaya Aztec kadang disisipkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Meski telah lama runtuh, legenda dan kisah tentang bangsa Aztec terus menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah ada rahasia besar yang belum terungkap? Apakah ada peninggalan emas Aztec yang disembunyikan saat penjajahan? Atau mungkin ada nubuat kuno yang belum terpenuhi hingga sekarang? Salah satu legenda yang paling terkenal itu adalah tentang emasnya Montezuma. Konon saat penjajah Spanyol mulai menguasai Tenochtitlan, sejumlah besar emas dan harta karun Aztec disembunyikan oleh para pendeta dan bangsawan. Mereka percaya bahwa emas itu bukan hanya kekayaan tapi juga simbol kekuatan dan perlindungan dari para dewa. Hingga hari ini masih banyak yang berburu harta karun mencoba menemukan tempat penyimpanan emas itu. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut benar-benar masih ada. Selain soal emas, masyarakat juga tertarik pada ramalan-ramalan kuno bangsa Aztec. Bangsa ini dikenal memiliki sistem penanggalan yang sangat maju dan mampu menghitung peristiwa-peristiwa penting. Beberapa peneliti percaya bahwa Aztec ini memiliki nubuat tentang kehancuran peradaban mereka, bahkan jauh sebelum bangsa Spanyol datang. Nubuat ini tertulis dengan simbol-simbol dan lukisan di dinding kuil, namun tafsir dari simbol-simbol ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Ada pula cerita tentang anak-anak matahari, istilah yang digunakan untuk menyebut generasi penerus Aztec yang diyakini akan bangkit suatu hari nanti. Dalam kepercayaan lama mereka, dunia itu mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan. Setiap siklus ditandai dengan peristiwa besar. Banyak yang mengaitkan pandangan ini dengan kondisi Meksiko saat ini, di mana krisis ekonomi, korupsi, dan kekerasan merajalela, seolah menjadi tanda bahwa kebangkitan spiritual atau budaya akan segera terjadi. Di luar itu semua, pertanyaan besar yang belum terjawab itu adalah bagaimana bangsa sebesar Aztec bisa berkembang begitu pesat dalam waktu singkat dengan teknologi yang sangat terbatas. Jawaban atas pertanyaan ini tuh masih dicari sampai sekarang oleh para arkeolog dan sejarawan.
Beberapa teori menyebut bahwa Aztec mempelajari banyak hal dari peradaban sebelumnya, seperti Maya dan Olmec. Namun, kemajuan yang mereka capai tetap menjadi misteri yang menarik. Kini, teknologi modern digunakan untuk mengungkap lebih banyak rahasia bangsa Aztec. Penggunaan drone, radar bawah tanah, dan teknologi pemindai digital telah membantu menemukan struktur-struktur yang sebelumnya tersembunyi. Setiap penemuan baru membawa harapan akan jawaban atas misteri-misteri lama yang selama ini tuh cuma jadi cerita turun-menurun. Meski telah berabad-abad berlalu sejak kejatuhan Tenochtitlan, pengaruh bangsa Aztec ini masih bisa dirasakan hingga saat ini. Bukan hanya reruntuhan bangunan mereka, tetapi dari budaya, tradisi, dan kepercayaan tetap bertahan terutama di masyarakat asli Meksiko. Banyak orang yang masih percaya bahwa darah Aztec itu belum benar-benar hilang. Beberapa suku bumi di Meksiko tetap menjalankan ritual dan upacara yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Tarian, pakaian, dan alat musik yang digunakan sangat mirip dengan yang dulu di zaman Aztec. Bahkan, dalam beberapa perayaan tahunan, mereka masih menghormati dewa-dewa lama, meskipun sebagian telah bercampur dengan agama Kristen yang dibawa oleh penjajah. Yang menariknya tuh ada juga kelompok-kelompok yang percaya bahwa keturunan langsung penguasa Aztec masih hidup di tengah masyarakat modern. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian kerajaan atau memimpin dengan kekuasaan yang seperti dulu, tetapi diyakini menyimpan pengetahuan dan warisan spiritual yang sangat berharga. Kelompok ini biasanya tuh sangat tertutup dan jarang banget muncul ke publik karena takut akan penyalahgunaan informasi atau dijadiin bahan eksploitasi. Beberapa arkeolog dan peneliti budaya pun mencoba menelusuri garis keturunan ini melalui tes darah dan tes genetika. Mereka berharap bisa menemukan hubungan antara penduduk asli Meksiko yang saat ini dengan bangsawan Aztec zaman dahulu. Meskipun hasilnya tuh belum sepenuhnya pasti. Penelitian ini membuka pintu bagi pemahaman baru tentang keberlanjutan budaya Aztec dalam kehidupan modern. Di sisi lain, warisan bangsa Aztec juga digunakan sebagai identitas nasional. Banyak sekolah, museum, bahkan nama jalan di Meksiko memakai istilah atau tokoh dari peradaban Aztec. Ini menunjukkan bahwa bangsa tersebut bukan hanya dikenang sebagian dari masa lalu, tapi juga sebagai kebanggaan bagi masyarakat sekarang. Beberapa pemuda Meksiko bahkan mempelajari bahasa Nahuatl, bahasa asli Aztec agar tidak punah di telan zaman. Namun, tidak semua warisan Aztec bisa diterima begitu saja. Ada juga sisi gelap dari sejarah mereka, seperti pengorbanan manusia yang dianggap kejam dan tidak manusiawi. Beberapa kelompok mengkritik glorifikasi bangsa Aztec karena dianggap mengabaikan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meski begitu, sebagian sejarawan mencoba memberikan konteks bahwa praktik itu dilakukan dalam kepercayaan religius, bukan karena kekejaman semata. Di masa kini, bangsa Aztec seringkali menjadi topik pembicaraan dalam berbagai teori dan cerita konspirasi. Sebagian orang percaya tuh bahwa kejayaan mereka tuh tidak benar-benar hilang, melainkan disembunyikan atau diputarbalikkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu, guys. Salah satu teori yang banyak dibicarakan adalah tentang penerus rahasia kerajaan Aztec. Teori ini menyebutkan bahwa sebelum penaklukan Spanyol benar-benar menumbangkan seluruh sistem kekuasaan Aztec, sekelompok bangsawan berhasil menyelamatkan sebagian harta, kitab, dan ilmu pengetahuan ke sebuah tempat yang dirahasiakan. Mereka diyakini membentuk jaringan bawah tanah untuk menjaga warisan tersebut agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Konon, kelompok ini masih ada hingga sekarang. Mereka disebut-sebut sebagai penjaga tradisi dan pemilik pengetahuan kuno Aztec yang tidak diajarkan secara umum. Beberapa orang diyakini memiliki informasi tentang ramalan dan teknologi yang lebih maju dari zamannya. Namun, semua itu belum pernah dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada dokumen resmi atau bukti kuat yang bisa memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Tapi justru itulah, cerita itu hidup dan menarik minat banyak orang. Di internet, berbagai komunitas membahas teori ini dalam forum-forum rahasia.
Mereka bertukar informasi, membagikan foto-foto reruntuhan, dan menerjemah simbol-simbol zaman Aztec. Sebagian mengaitkan dengan peradaban lain seperti Mesir kuno, Atlantis, bahkan makhluk luar angkasa. Bagi mereka, bangsa Aztec itu adalah bagian dari sistem pengetahuan global yang lebih besar dan lebih tua dari yang selama ini kita tahu. Ada juga teori yang menyebut bahwa sebagian ritual Aztec, terutama yang berkaitan dengan pengorbanan, sebenarnya itu adalah bentuk komunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Meskipun terdengar mengada-ngada, cerita ini tuh populer di kalangan penggemar teori konspirasi. Mereka percaya bahwa para pendeta Aztec dulunya bisa membuka gerbang spiritual dan berinteraksi dengan entitas yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Entah benar atau enggak, cerita ini tuh tetap hidup karena rasa ingin tahu manusia akan hal-hal yang belum terjawab. Terlepas dari semua teori itu, satu hal yang pasti, bangsa Aztec meninggalkan warisan yang kuat dan misterius dalam bentuk bangunan, bahasa maupun simbol-simbol yang masih diteliti sampai hari ini. Entah kita percaya atau enggak pada semua cerita konspirasi itu, kisah tentang mereka yang selalu punya daya tarik sendiri mungkin karena manusia selalu penasaran pada masa lalu, terutama jika masa lalu itu tampak lebih maju dan lebih dalam dari yang kita kira. Di tengah berkembangnya teknologi dan kemudahan akses informasi, minat pada peninggalan kuno semakin meningkat. Salah satu yang menarik perhatian dunia adalah kalender bangsa Aztec. Banyak orang menganggap kalender ini hanya sekedar alat penunjuk waktu. Tapi sebenarnya kalender Aztec menyimpan lebih dari itu. Kalender Aztec terdiri dari dua sistem utama, kalender ritual dan kalender matahari. Kalender ritual berisi 260 hari digunakan untuk penentuan hari-hari penting yang berhubungan dengan kepercayaan dan kegiatan keagamaan. Sementara itu, kalender matahari memiliki 365 hari dan lebih berfungsi sebagai kalender modern seperti yang kita gunain sekarang. Tapi yang membuatnya menarik bukan cuma jumlah harinya, melainkan bagaimana bangsa Aztec memaknai setiap siklus. Bagi bangsa Aztec, waktu tuh bukan sekedar garis lurus, tapi siklus yang terus berulang. Setiap masa memiliki energi dan peristiwa tertentu yang dipercaya akan terulang kembali, karena itu mereka sangat perhatian terhadap hari lahir, posisi bintang, dan urutan waktu. Semua itu diyakini mempengaruhi nasib seseorang dan kejadian-kejadian besar yang akan datang. Teori konspirasi mulai muncul ketika beberapa peneliti alternatif mencoba menghubungkan kalender Aztec dengan peristiwa dunia modern. Mereka mengklaim kalau kalender ini bisa meramalkan bencana alam, keruntuhan peradaban, bahkan pergantian zaman. Salah satu prediksi yang sering dibahas adalah tentang akhir dunia. Meski lebih sering dikaitkan dengan kalender Maya, beberapa orang percaya bahwa bangsa Aztec juga memiliki ramalan serupa yang menunjukkan bahwa dunia akan mengalami perubahan besar di suatu masa tertentu. Ada pula yang mencoba mengaitkan simbol-simbol dalam batu kalender Aztec dengan ilmu astronomi tingkat lanjut. Mereka menemukan pola-pola yang dianggap terlalu presisi untuk ukuran pengetahuan zaman dahulu. Sebagian menyimpulkan bahwa bangsa Aztec mungkin memiliki bantuan dari peradaban lain atau bahkan makhluk luar angkasa. Klaim ini tentu tidak memiliki bukti yang jelas, tetapi tetap menarik minat banyak orang karena memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana bangsa kuno bisa seakurat itu dalam menghitung waktu dan gerakan benda langit? Selain itu, beberapa simbol pada kalender juga dipercaya menyimpan pesan tersembunyi. Misalnya, wajah dewa di tengah batu kalender disebut melambangkan matahari kelima, zaman yang sedang kita jalani saat ini. Menurut kepercayaan Aztec, ada 5 era kehidupan manusia dan yang kelima ini akan berakhir dengan gempa bumi besar meski belum terbukti. Banyak orang mengaitkan dengan meningkatnya frekuensi bencana di zaman sekarang. Walaupun sebagian besar dari kita melihat kalender itu sebagai alat biasa, tapi bagi bangsa Aztec, kalender itu adalah jantung dari kehidupan. Ia mengatur pertanian, pernikahan, peperangan, bahkan waktu untuk ritual keagamaan, dan hingga sekarang kalender ini tetap menjadi bahan kajian.
baik oleh arkeolog maupun oleh para pencari makna tersembunyi. Kalender Aztec bukan hanya artefak sejarah, ia adalah pintu menuju cara berpikir dan pandangan dunia yang berbeda yang sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri. Salah satu hal yang paling menonjol dari peradaban Aztec ini adalah sistem keagamannya yang sangat kuat dan rumit. Agama mereka bukan hanya soal menyembah dewa, tetapi menjadi landasan utama kehidupan sehari-hari dan tatanan sosial. Segala keputusan penting mulai dari politik hingga pertanian didasarkan pada kepercayaan dan ritual keagamaan. Bangsa Aztec memiliki banyak dewa yang mereka hormati dan masing-masing dewa memiliki peran khusus dalam kehidupan dan alam semesta. Salah satu yang paling penting itu adalah Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Dia dianggap pelindung suku dan sumber energi yang menjaga dunia tetap berjalan. Dewa lain yang sangat dihormati adalah Talok, dewa hujan dan kesuburan yang dianggap bertanggung jawab atas panen baik. Dalam kepercayaan Aztec, dunia ini dianggap berada dalam siklus kehancuran dan penciptaan yang terus berulang. Mereka percaya bahwa kita hidup di era kelima, dan era ini suatu saat akan berakhir dengan kehancuran besar. Oleh karena itu, mereka merasa perlu melakukan ritual khusus agar dunia tetap stabil dan para dewa senang. Ritual pengorbanan manusia menjadi sangat penting. Dari kepercayaan tersebut, bangsa Aztec percaya bahwa darah manusia adalah sumber energi yang suci, bisa menghidupkan kembali matahari dan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, mereka melakukan pengorbanan besar-besaran secara rutin. Korban yang dipersembahkan bisa berasal dari tawanan perang, budak, atau bahkan anggota masyarakat mereka sendiri. Pengorbanan ini biasanya dilakukan di puncak piramida kuil, tempat yang paling dianggap dekat dengan para dewa. Korban akan disucikan dengan ritual khusus sebelum akhirnya diarak ke tempat pengorbanan. Kemudian pendeta akan memotong dada korban untuk mengeluarkan jantung yang masih berdetak, yang lalu diberikan kepada para dewa sebagai tanda persembahan. Ritual ini memang mengerikan dan sangat brutal menurut standar saat ini. Tapi bagi bangsa Aztec, itu adalah kewajiban sakral yang tidak boleh diabaikan. Mereka percaya jika ritual ini diberhentikan, maka matahari tidak akan terbit, hujan tidak akan turun, dan kiamat akan segera terjadi. Selain pengorbanan manusia, bangsa Aztec juga memiliki ritual lainnya, seperti persembahan makanan, tarian, dan doa yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Ritual-ritual ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh masyarakat. Bahkan raja dan bangsawan ikut aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai pemimpin upacara. Sistem kepercayaan yang ketat ini juga menjadi alat pengendalian sosial. Pemimpin agama dan raja bisa menguatkan kekuasaan mereka dengan cara memanfaatkan ketakutan dan keyakinan masyarakat. Dengan ritual dan upacara, mereka membangun rasa hormat dan ketergantungan yang kuat dari rakyat. Namun, sistem keagamaan Aztec juga menimbulkan banyak konflik, terutama ketika kerajaan memperluas wilayahnya. Mereka sering melakukan perang hanya untuk menangkap tawanan yang akan dijadikan korban pengorbanan. Ini membuat banyak suku tetangga merasa terancam dan akhirnya membentuk aliansi untuk melawan Aztec. Ketika bangsa Spanyol datang di abad ke-16, mereka terkejut sekaligus ngeri melihat pengorbanan itu. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Spanyol bertekad untuk menghancurkan peradaban Aztec. Mereka menganggap tradisi tersebut itu sebagai kebiadaban dan berusaha menggantikannya dengan agama Kristen. Setelah jatuhnya kerajaan Aztec, wilayah Mesoamerika memasuki perubahan besar yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Kedatangan bangsa Spanyol membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tapi juga dalam budaya dan kepercayaan masyarakat asli. Penaklukan ini mengakhiri kejayaan Aztec, tapi sekaligus membuka babak baru yang penuh tantangan dan adaptasi. Bangsa Spanyol tidak hanya membawa senjata dan tentara, tapi juga membawa misi keagamaan yang kuat.
Mereka ingin menggantikan kepercayaan dan tradisi lokal dengan agama Kristen. Untuk itu mereka membangun gereja-gereja dan mengirim misionaris ke berbagai wilayah. Misionaris ini berusaha mengajarkan ajaran Kristen dan membongkar kepercayaan lama yang dianggap sesat. Perubahan ini tidak terjadi dengan cepat dan mulus. Banyak penduduk asli yang menolak untuk meninggalkan agama dan adat mereka. Namun karena kekuasaan politik dan militer Spanyol yang sangat besar, perlahan-lahan banyak orang yang mulai menerima ajaran baru. Sebagian besar tekanan, sebagian besar karena alasan pragmatis untuk bertahan hidup. Selain soal agama, Spanyol juga membawa sistem pemerintahan dan ekonomi yang berbeda. Mereka membentuk sistem kolonial yang mengatur warga asli sebagai pekerja di ladang dan di tambang. Banyak penduduk asli yang mengalami penindasan dan kerja paksa sehingga mengalami perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Namun meskipun ada banyak perubahan budaya asli tidak sepenuhnya menghilang. Banyak tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang bertahan dan bercampur dengan budaya Spanyol. Hal ini menciptakan sebuah warisan budaya yang unik yang hingga kini masih bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Runtuhnya Tenochtitlan pada tahun 1521 bukan hanya menandai berakhirnya sebuah kota megah, tetapi juga simbol kehancuran sebuah peradaban. Suku Aztec yang pernah berjaya dengan piramida megah, ilmu astronomi, dan tradisi yang sakral harus takluk di bawah besi, api, dan penyakit yang dibawa bangsa asing. Namun kisah mereka tidak hilang begitu aja. Dari reruntuhan Tenochtitlan lahirlah Mexico City, sebuah kota yang hingga kini berdiri di atas jejak darah dan sejarah. Tragedi ini meninggalkan pelajaran pahit betapa rapuhnya kejayaan jika berhadapan dengan keserakahan, pengkhianatan, dan pertemuan budaya yang tidak seimbang. Suku Aztec mungkin telah hancur, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam bahasa, seni, legenda, dan jiwa rakyat Meksiko hari ini. Pada akhirnya, peradaban boleh runtuh, tetapi ingatan sejarah tidak pernah benar-benar mati. Dan